Jadi keajaiban-keajaiban ya Nabi Ibrahim selamat dari apa? Dibakar, itu keajaiban toh. Terus Nabi Daud ya, keajaiban. Banyak loh Pak ya keajaiban. Nabi Isa itulah, ini sudah Nabi. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Itu di dalam surat Ali Imran juga ya. Surat Ali Imran ada, surat Maryam juga ada. Ya, menghidupkan orang mati. Terus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, itu keajaiban-keajaiban. Nah, itu namanya mukjizat. Ya Pak ya. Namanya mukjizat. Nah, sekarang adakah keajaiban yang diberikan kepada orang yang bukan nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Kita membaca Fatihah. Untuk yang dengan bacaan Fatihah kita mohon agar almarhum Bapak Mujiono ya, insyaallah. Kematian itu kiamat loh Pak ya, jangan dianggap biasa ya. Kematian itu kiamat kecil. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat kematian orang itu kiamat. Nah, hancurnya bumi itu kiamat. Disebut kiamat karena bayangkan Pak, yang biasa ke masjid tidak bisa ke masjid, yang biasa sedekah tidak bisa sedekah, yang biasa istighfar tidak bisa istighfar, yang biasa baca Quran tidak bisa baca Quran. Ya sudah, menggantungkan doa dari yang hidup ini. Fatihah juga kita baca, harapan mudah-mudahan panjenengan semua sehat. Insyaallah. Mahal Bapak sehat itu, mahal ya. Panjang umur. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ingat ya, kalau Bapak Ibu begini, ya Allah, ya Rabbi, itu apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan. Ya Tuhanku itu bayangan jenengan apa? Yang kuasa. Ini loh ya. Jadi sebenarnya ya Rabbi itu dalam Pak artinya. Ya Rabbi itu bayangan Bapak kan, wahai Tuhan yang saya sembah, ya toh? Kebanyakan loh Pak ya. Padahal itu ya Rabbi itu, jadi di dalam hadis itu kalau ada orang memanggil ya Rabb itu, ya Rabb itu Allah datang. Apa yang saya bantu kamu memanggil saya? Coba. Jadi Rabb itu artinya satu, pemilik. Jadi kalau ya Rabbi berarti wahai Allah yang pemilik saya. Tangan saya bukan milik saya, ginjal saya bukan milik saya, nah, itu jantung bukan milik saya, rumah saya bukan milik saya. Nah, itu Rob, ya Rob. Satu artinya pemilik. Yang kedua itu ya Rob, wahai Allah, itu artinya wahai Allah yang memberi makan minum saya. Jadi kalau kita artikan Rob itu secara luas, kita rasanya ya semangat, ya lunglai gitu, karena kita tidak punya apa-apa. Ya Rob itu yang merawat saya, yang memberi makan minum saya, kemudian yang mengatur. Ya Rob itu
yang mengatur makanan ini bisa masuk, kemudian makanan bisa dicerna, terus bisa keluar. Hidup ini kan cari makan ya susah, problem, mengeluarkan juga problem. Atau kemudian the giver of security, jadi Allah itu yang melindungi saya. Jadi ada sekitar 10 arti ya Rob itu. Jadi kalau Rabbi Firli itu, Rabbi Firli, Bapak berhenti Rabbi itu saja itu lama. Rabbi Firli, wahai Tuhanku yang memiliki saya, yang menyayangi saya. Itu Rabb itu artinya juga mengasihi, yang mengatur saya, yang mengampuni. Pokoknya Rabb itu luar biasa artinya. Jadi kalau Rabbi tanpa ighfirli saja, itu Rabbi, wahai Tuhanku saja, itu sudah kita rasanya luar biasa indah. Baik, itu mumpung ingat saja ya itu. Nah, yang tadi baca oleh imam kita yang baik tadi itu adalah surah Ali Imran ya. Itu ada 2 kata. Walaula fadlullah, itu Qul innal fadla biyadillah. Jadi kata fadl Allah itu diulang 2 kali. Tapi tidak saya terangkan hari ini, saya sudah siapkan. Ini sudah ada beberapa materi, tapi nanti suatu saat saya sampaikan tentang apa bedanya fadl Allah dengan rahmat Allah itu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, pada rakaat kedua itu pada akhir halaman itu diceritakan tentang ada manusia itu besok yang Allah la yukallimuhumullah. Allah tidak mau bicara, tidak mau ngajak bicara. Dan ya nolong saya Pak ya. Kita ini bertamu di rumah orang atau orangnya tidak mau ngomongnya susah lah. Kita ini kembali kepada Allah. La yukallimuhumullah. Allah tidak mau bicara. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak mau melihat. Allah tidak mau melihat. Wah, gimana rasanya? Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni lagi. Kita doakan almarhum ya, bukan termasuk ini ya. Saya doakan Bapak Ibu juga tidak termasuk yang kelompok yang tidak diajak bicara, tidak dilihat Allah, tidak diampuni, dan sebaliknya kita berharap mudah-mudahan almarhum termasuk yang senang dijak bicara oleh Allah, kemudian diampuninya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, keajaiban itu ada 2 ya. Keajaiban yang dialami oleh para nabi. Jadi nabi itu diberi keajaiban-keajaiban. Apa saja keajaiban itu? Keajaiban nabi itu apa saja? Seluruh nabi-nabi lah ya. Apa saja? Bisa berbicara waktu kecil. Belum jadi nabi waktu itu Pak. Yang Isa waktu berbicara waktu kecil itu belum jadi nabi. Iya toh Pak? Belum. Masa bayi jadi nabi? Iya toh? Enggak. Apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Siapa lagi? Jadi keajaiban-keajaiban ya, Nabi Ibrahim selamat dari apa? Dibakar. Itu keajaiban toh. Terus Nabi Daud ya, keajaiban. Banyak loh Pak ya keajaiban. Nabi Isa itulah, ini sudah Nabi Isa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Itu di dalam surat Ali Imran juga ya. Surat Ali Imran ada, surat Maryam juga ada. Ya, menghidupkan orang mati. Terus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, itu keajaiban-keajaiban. Nah, itu namanya mukjizat. Ya Pak ya. Namanya mukjizat. Nah, sekarang adakah keajaiban yang diberikan kepada orang yang bukan nabi? Ada? Tidak ada.
ini rumahnya jauh loh orang ini, Medaeng ini. Tadi saya kawal mulai dari belok, ini tak tahu, gak wani nyali bau kualat aku sebut. Alhamdulillah mbak sarungnya dicincin ono banjir tak. Kan banyak banjir di situ, ada air. Takut nuai nanti begini. Alhamdulillah. Keajaiban banyak. Ada Pak. Perlu saya sampaikan. Bapak kan bilang tidak ada toh. Saya jawab ada. Ada. Nah, ayo sekarang dibuka Qurannya. Qurannya kita baca, ya. Silakan dibuka surah Ali Imran 37. Ali Imran 37. Sudah Pak? Sudah? Silakan Pak, mic-nya berikan beliau ini. Ya, siapa? 37 Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Pemeliharaannya itu pemeliharaan ya diasuh oleh Nabi Isa kan. Kan ini rebutan loh. Siapa ini yang berhak? Maryam bukan Isa ya. Ya. Siapa yang berhak merawat Maryam itu? Maryam. Siapa ini? Nah, akhirnya undian itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak punya anak, ya. Terus setiap kali Zakaria masuk menemui ini, ya, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab. Mihrab itu tempat yang disterilkan dari ucapan yang tidak baik, dari tindakan yang tidak baik. Itu khusus untuk zikir pada Allah. Makanya kalau dulu di kampung-kampung itu kan ini namanya mihrab tuh. Iya toh Pak ya. Mihrab ya, karena ini tempatnya orang, enggak mungkin ada karaoke di sini kan, enggak mungkin. Iya toh Pak ya. Itu enggak mungkin ada orang macam-macam di sini, mihrab. Nah, memang Zakaria itu menempatkan Maryam itu di tempat mihrab, disterilkan dari itu. Makanan pun tidak boleh. Kalau tidak syubhat tidak boleh. Jadi ragu ini ada unsur haramnya apa enggak ya gitu. Itu tidak ada. Pokoknya yakin betul. Itu disterilkan karena diserahkan pada Zakaria, kemudian Maryam ini jadi disterilkan dari seluruh yang dosa, dari makanan-makanan yang tidak jelas. Itu di mihrab. Terus dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, ya, wahai Maryam, dari mana ini kau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dia menghendaki tanpa perhitungan. Ya, jadi setiap ini kan rumahnya, kamarnya kan dikunci toh Pak ya. Dan Maryam tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Nah, ini kalau bukan Quran yang cerita Pak ya, Bapak mesti bilang gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi memang Quran itu tidak semua Quran isinya itu masuk akal. Bapak setuju enggak saya sampaikan ini? Enggak semuanya masuk akal Pak. Enggak bisa dirasionalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak semua ayat Quran itu rasional, itu benar. Nah ini setiap kali masuk ke kamar itu ditemukan di situ sudah ada buah-buahan di luar musimnya.
di luar musimnya dan belum lepas dari tangkainya, fresh, Masya Allah, di luar musim. Terus tanya kepada Maryam, Maryam, saya kan belum ngirim makanan, saya kan belum ngirim makanan, kok sekarang sudah ada buah-buah seperti ini, dari mana ini? Gitu. Ya ini yang kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam berkata, saya tidak tahu, Bah, tidak tahu, tiba-tiba dikirim di sini oleh Allah di sini. Allah itu kalau memberi rezeki itu tidak bisa diperhitungkan. Oh, ayo, ajaib apa enggak ini? Ajaib. Siapa yang mengalami keajaiban ini? Maryam itu nabi apa enggak? Bukan. Jadi keajaiban itu bukan, kalau pada nabi itu namanya mukjizat, tapi kalau pada manusia biasa itu tidak mukjizat. Nah, gitu loh, Pak. Maryam lahir tanpa bapak, nah itu mukjizat, ya toh, Pak? Betul toh? Itu. Isa lahir tanpa bapak. Lah ini jangan bikin mukjizat baru. Macam bikin mukjizat baru. Lahir ditakoni, ini bapak mukjizat. Ya ini Pak, keajaiban. Berarti Quran ini ngajari, percayalah kepada keajaiban. Percayalah ada keajaiban. Baik, sekarang masih tetap tentang Maryam ya. Sekarang kita beralih ke surat Maryam ayat 25. Tadi surat Ali Imran ayat 37. Nah, sekarang kalau Maryam ini ayat 25. Jadi kisah Maryam ini memang menyenangkan ya. Makanya di Afrika itu banyak orang-orang yang, beberapa kali ya saya di masjid di Afrika itu, imam datang kemudian minta please recite surah Maryam. Tolong nanti selama tarawih itu nanti selesaikan surat Maryam. Selesaikan surat Maryam. Nah, saya ini waktu itu kan dengan orang dari Mesir ya. Saya tidak hafal lancar dengan surat Maryam ini. Saya bilang sama teman dari Mesir itu, orang Mesir itu tidak bisa bahasa Inggris. Bisanya bahasa Arab. Nah, orang yang jamaah itu di sana, jamaah itu punya hak untuk menentukan surat apa gitu. Terus saya bilang sama orang dari Mesir ini, Syekh, dengan bahasa Arab, orang di sini tidak mau diimami orang Indonesia gitu. Maunya orang Mesir, suaranya bagus karena minumnya dari Sungai Nil gitu ya. Iya sih. Akhirnya dia jadi imam, aku seneng. Kancil gitu. Itu akhirnya dia jadi imam ya. Tapi ya selucu lah gitu, berkali-kali gitu. Baik, sudah Pak, ketemu. Ayo. Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat ke-25. Ya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Oke ya. Jadi pada waktu hamil ya, pada waktu hamil. Nah, Maryam itu sedih. Bahkan mengatakan mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya.
Saya ini malu dipanggil di mana-mana sebagai pelacur. Saya malu betul. Kenapa Allah tidak mematikan saya saja dan aku menjadi orang yang terlupakan dalam sejarah? Wa kuntu nasyan mansiyah. Itu seorang Maryam yang sesuci itu pun juga pernah mengalami derita seperti itu. Ya, jadi kita, apalagi kita ya, jadi kita sedih itu boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan gitu. Boleh, tapi tidak boleh berkepanjangan. Nah, setelah lahir ini persediaan makanan tidak ada, gitu loh Pak. Makanan minuman tidak ada. Nah, ini diberi makan apa? Diberi makan apa ini? Gitu toh? Nah, di situ perintahnya apa tadi? Goyanglah pohon kurma itu, ya. Terus nanti akan jatuh rutop, itu kurma yang segar, rutoban jania. Nah, itu goyanglah, nanti kurma itu nanti akan jatuh, dan itulah yang untuk kamu beri makan untuk anakmu yang bernama Isa itu. Yo, ajaib apa enggak ini? Ajaib apa enggak? Ajaib. Nah, ajaib Pak itu. Nah, tapi sebenarnya ayat ini juga mengandung ini tuh Pak, mengandung kisah bahwa tadi perintahnya apa? Apa tadi? Goyanglah, tidak berdoalah. Ayo, Pak, tidak berdoalah, tapi goyanglah. Kalau ingin dapat rezeki, usahalah. Jantung ngetok. Jadi ini simbol bahwa bergeraklah kamu, ya, bergeraklah kamu, nanti berkah itu akan datang. Sudahlah Pak. Orang miskin ya, kalau selama dia itu tidak tinggal di rumah, tidak tinggal di rumah dan tidak gengsi, tidak mungkin Pak. Fil harokah al barokah. Ayo ulangi saya. Fil harokah, ayo barokah. Fil harokah barokah. Selama kamu bergerak, berkah Allah itu datang. Nah ini goyang, ini goyang, baru turun. Bapak kalau tidak percaya ya, nanti jam 1 malam Bapak keluar masuk lorong-lorong itu, Bapak di situ akan ketemu orang yang mencari bekas-bekas botol gini. Jam 1. Kenapa jam 1? Sebab agar tidak kedahuluan orang lain. Ya toh? Ya toh Pak. Tapi nasib itu mau masuk pemulung dilarang masuk. Nah ini masuk gang lagi, pemulung dilarang masuk. Aku nak ngelek panganan di, tapi tidak menyerah Pak, tidak menyerah. Sembuh karena jalan-jalan nih. Itu bisa hidup, bisa menyekolahkan anaknya. Dari mana? Tidak hanya dari hasil ini. Allah mengirim orang yang kasihan di situ. Sebelum ke masjid, orang ini hebat ini. Orang ini tidak mengemis, tidak minta belas kasihan, tidak menggantungkan anaknya, ya. Hebat orang ini, meniru Rasulullah orang ini, luar biasa. Saya beri 50.000, 100.000. Saya hormat kepada orang seperti ini. Lah itu kan Allah, dari dia bergerak, barokah Allah datang lewat plastik, lewat tangan manusia. Nah, kalau dari sini mungkin tidak cukup Bapak ya. Tapi saya lihat itu selalu ada orang-orang yang begitu. Kadang-kadang beri makanan, ada yang minuman, ada yang uang. Luar biasa ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyya. Nah, itu keajaiban pada siapa? Siapa? Maryam. Oke, sekarang saya berbicara keajaiban yang dalam Al-Quran supaya Bapak ini percaya ada keajaiban. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi boleh.
Surat Al-Kahfi, tidak apa-apa. Kalau gitu baca ayat 25 Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ini kisah ini karena terjadi sebelum Nabi Muhammad, ya. Maka di dalam Injil ada Kahfi itu. Namanya Seven Sleepers. Seven Sleepers. Apa artinya? 7 orang yang tidur. Anjingnya juga ada. Kalau di dalam Islam anjing itu namanya kitmir. Tapi kalau di dalam literatur Kristen namanya Viricanus. Anjing. Ya, Pak. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Oke. Walabith, ayo semuanya ya. Tirukan saya. Bapak pasti setengah hafal. Walabithu fi kahfihim Thalathami'atin sinin wazdadu tis'a walabithu fi kahfihim Thalathami'atin sinin wazdadu tis'a. Ya, ini artinya, coba Bapak artikan. Yang tadi Ustaz. Iya, ya. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mereka tinggal dalam gua berapa? 300 tahun dan ditambah 9. Nah, kenapa kok tidak disebut 309 gitu ya? Paham tuh Pak? Iya tuh Pak? Iya. Sebab ini artinya kalau orang mau menghitung menggunakan hitungan matahari itu 300 tahun. Tapi kalau orang-orang Bapak di sini menggunakan tahun Hijriyah, tahun Komariah 309 gitu loh. Jadi mewadahi gitu loh. 300 tambahlah 9. Yang 300 itu versimu yang menghitung Januari Februari kan gitu Pak ya. Nah, kalau kamu menghitung itu mulai bulan-bulan Hijriyah, maka itu 309. Jadi ada maknanya. Yang kedua, ini ngajari matematika. Gitu loh Pak. Kita ini simbol. Kita harus menguasai matematika Pak. Sholat itu tidak bisa Pak, tidak dilakukan kalau tidak tahu matematika loh Pak. Betul Pak. Loh, sholat itu loh Pak, tidak bisa Bapak lakukan kalau tidak tahu matematika Pak. Bapak kok bingung loh Pak? Lah supaya 4 kan 1 tambah 1 berarti berapa? 2. Supaya 3 rakaat jadi tambah 1 lagi. Terus supaya jadi 4 sholat zuhur itu loh tambah 1 kan matematika. Lah zakat masa bisa dihitung tanpa matematika? Nah ini filosofi ayat ini. Baik. Jadi berarti 7 pemuda ya 7 pemuda ya berapa jumlahnya 7 ya 7 pemuda itu tinggal di gua selama berapa 309 tahun Pak 309 tahun enggak pendek loh Pak itu Pak 309 tahun. Nah gua itu harus tersinari matahari. Padahal gua itu menghadapnya tidak ke matahari. Kalau tidak ada sinar, ayo hidup enggak? Enggak ada sinar lah, mati toh. Nah itu ada keajaiban. Itu Allah memberikan cahaya lewat caranya Allah sendiri. Cahaya matahari itu dialirkan ke gua itu. Ke gua itu. Nah sel-sel tubuh bagaimana kok bisa bertahan sampai 309 tahun itu? Ini keajaiban.
Itu terjadi pada abad 3 sebelum Masehi atau kapan? 3 Masehi. Nabi lahir itu abad berapa? 7 tuh. Iya, ini. Baik Pak ya. 7 orang ditambah 1 anjingnya. Ya, betul Pak ya. Makanya Bapak tidak boleh benci anjing itu. Tidak boleh. Orang Indonesia itu kejam sekali dengan anjing. Kenapa tuh Pak? Itu hewan yang banyak menolong mencari jenazah di reruntuhan bencana loh Pak. Ya toh? Bisa mencari pembunuh lewat anjing. Makanya kalau di Bangladesh itu orang seneng anjing itu. Jamaah gini ini kalau turun dari masjid gini ini dapat kue-kue itu seringkali diberikan anjing itu. Kasihan. Duduk itu di sandal-sandal orang itu. Nah ini, ayo. Pernah saya bikin angket di Facebook itu, apa yang kau lakukan jika anjing memasuki halaman masjid? Semuanya itu hampir 99 tak pesawat waktu. Itu makhluknya Gusti Allah Pak. Dan itu Pak, Bapak perhatikan di situ, anjing itu tidak ikut tidur Pak. Zira'aihi bil wasid. Dalam surat Kahfi itu posisinya siap begini loh Pak. Posisinya siap merekam siapa yang mengganggu. Apa enggak keajaiban ini? Jadi posisinya itu yang siap loncat itu loh Pak. Ya Allah. Baik, namanya ya. Namanya menurut Ibnu Abbas itu 7 orang itu namanya: 1 Muksalmina, Tamlikho, Martunis, Nainuwis, Sariyulis, Dhunawanis, Falyastat Yunis. Itu 7. Beda ini. So, Bapak tidak usah ikut-ikut bahwa kalau ini ditulis di rumah tidak akan terbakar, kalau anak nangis dikasih gini, ya, tidak usah lah. Pokoknya ini sejarah saja, ya Pak ya. Baik. Sekarang, nah ketika dia bangun setelah berapa tadi? Kalau 9, kan mereka dibangunkan Allah, dibangunkan Allah. Terus apa yang mereka lakukan? Lapar. Terus beli makan, ngebel GoFood. Hah? Ke pasar toh. Terus membawa fab'atsu biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'amam minhu falyatu. Maka di situ silakan salah satu, ini kita sudah lapar ini, ya Allah lapar ini, jauh dari Rodatul Jannah itu. Kalau dekat Rodatul Jannah kan tidak ada yang kelaparan sih. Beli, ternyata maaf uangmu tidak laku. Baik, sekarang saya tunjukkan Pak. Berarti memorinya jalan. Memorinya jalan. Ya Pak ya. Saya tadi jam 2:30 Pak membuka, saya masih ingat siaran BBC tahun 2018. Namanya Terry Wallis. Terry Wallis ini ketika umur 19 tahun kecelakaan. Bapak nanti klik saja Terry Wallis, ada di Wikipedia. Kecelakaan, lalu sebagian satu saraf, ya, perhatikan loh Pak, saraf itu jutaan loh Pak. Satu saraf saja itu bermasalah, tubuh Bapak bermasalah. Satu saraf itu bermasalah, itu bermasalah. Masya Allah Pak, itu ngeri kalau lihat menyangkut kesehatan tuh, kekuasaan Allah itu di situ ya. Nah ini saraf di sini putus, lalu masuk rumah sakit tahun 84, masuk kecelakaan 84.
sadarnya itu tidak sadar, baru sadar itu 2003. Berapa tahun? Ayo matematika. Wes aku pinter 19 tahun Pak. Aku masih gini pinter matematika. Wes delok mau ya kan. 19 tahun Pak. Apa kata dokter yang nangani ini? Itu dilakukan oleh Dr. Nicholas Skiff ya, dari Cornell University di New York. Dia mengatakan ini sebuah keajaiban, tidak bisa dinalar. Ini seperti orang undian dapat sesuatu dan tidak bisa ditiru. Coba Pak. Nah kok diteliti ternyata saraf yang putus itu tiba-tiba nyambung sendiri Pak. Makanya Bapak punya penyakit apa sing optimis Pak. Percayalah ada keajaiban. Benar loh Pak. Sampai cek gak susah. Cek senang sampai itu. Dokter punya hak untuk mengatakan ini paling banter 5 tahun. Itu haknya dokter dan jangan disalahkan. Menurut dokter. Tapi Allah bisa membuat sesuatu di luar nalar gitu loh. Di luar nalar. Terputus sendiri Pak. Nggak masuk akal. 19 tahun. Terus ketika sadar bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 25 bisa. Terus ditanya, who is your president? Siapa presidenmu? Ronald Reagan. Loh, Ronald Reagan kuwi suwe. Bayangannya pada waktu apa? Kecelakaan kan Ronald Reagan. Sama dengan Ashabul Kahfi tadi itu loh Pak, yang membayangkan uang ini pada waktu meleknya dulu kan masih laku Pak. 19 tahun itu terlalu singkat bagi orang tidak sadar. Nah ini Pak, ini kalau kata-kata ini tidak apa-apa lah Pak ya, walaupun orang Kristen, orang PKI, orang apa saja ngomong selama itu benar kita terima. Tidak boleh kita antipati ngomongnya orang karena dia tidak seagama dengan kita, itu tidak boleh, kecuali kalau sudah menyalahi akidah. Ini kata-katanya Albert Einstein. Siapa itu? Penemu teori relativitas. Penemu teori relativitas. Apa itu Pak? Dia mengatakan gini, there are two ways to live. There are two ways to live. Ada 2 cara untuk hidup. You can live as though nothing is miracle. Kamu hidup itu 2. Bekerjalah seolah-olah di dunia ini tidak ada keajaiban. Paham Pak ya? Ya betul. Bekerjalah kamu, berobatlah kamu seolah-olah di dunia ini tidak ada keajaiban. Yang kedua, you can live as though everything is miracle. Tapi ada saat-saat tertentu Anda harus yakin bahwa segala sesuatu itu ada kemungkinan ada keajaiban. Nah kalau Bapak mau kerja, baru mulai bekerja terus insya Allah ajaib, ajaib. Jangan gitu. Teori-teori ekonomi, tanya Pak Wahyu inilah teori ekonomi, ikuti itu. Anggap saja tidak ada keajaiban. Tapi nanti kalau waktu tahajud, waktu zikir, believe that everything is miracle. Segala sesuatu itu ada keajaiban. Enak ya hidup itu. Jadi pada waktu kerja ya, nah saya mulai kerja insya Allah ajaib, ajaib, ajaib. Lah wong dodolan ditulis buka sak karepku. Lho ya apa? Lah orang kan perlu kepastian Pak. Tutup sak elingku. Ya apa? Kan tidak bisa begitu Pak. Pokoknya menyalahi aturan-aturan itu jangan. Believe that nothing is miracle. Tidak ada keajaiban. Tapi pada saat tertentu itu percayalah ada keajaiban.
Nah, saya mendalami kenapa Quran, dan itu tidak hanya satu loh Pak. Kahfi ada ya, Maryam siapa ini? Ya Maryam juga ada, itu ada semuanya. Cukup Pak ya? Cukup? Sudah habis waktunya? Belum. Oke, saya tambahi kalau gitu ya. Saya tambahi. Bapak pernah mendengar kisah 12 pemain sepak bola yang terperangkap di gua Thailand itu? Oh iya, anak-anak. Terus sampean sing cerita. Loh iya toh, aku cak istirahat. Ini kan keajaiban Pak. Ini pelatih ini membawa 12 remaja, si cilik-cilik. Berapa itu remaja itu? Ya, kalau yang kemarin U23 lah. Ini 12 umur masih kecil-kecil Pak, masih kecil-kecil itu. Karena dinyatakan pertandingannya batal, pelatihnya ngomong, ayo rekreasi nang gua erek, beres. Setelah masuk ke gua, air permukaan laut itu naik masuk ke dalam, dinyatakan hilang, tidak mungkin hidup. Tim SAR mengatakan it is impossible, itu tidak bisa. Tim SAR loh Pak, itu profesional semua itu, ini impossible. Karena dia ini kena kemasukan air, maka dia mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak ada cahaya. Dari mana cahaya? Masya Allah. Akhirnya tidak boleh menyerah. Tim SAR mengatakan kita masuk ke gua dengan peralatan penyelam dan menggunakan apa Pak sing ini? Apa Pak? Senter. Ya dengan apa? Sentolop. Sentolop. Bapak punya sentolop. Sentolopnya Bapak harus diisi loh supaya enggak supaya bisa bekerja loh Pak ya. Sentolop aja lali ngerambut sentolop. Itu akhirnya ditemukan semuanya, pelatihnya dan 12 remaja itu hidup semuanya 9 hari di situ pada bulan Juli. Masya Allah, 9 hari Pak, tidak ada makanan, tidak ada cahaya. Dan ketika ditanya kok bisa kamu bertahan gitu, dia karena apa ini, pelatihnya itu seorang biksu ya Pak ya, Buddha ya. Dia selalu mengajarkan keriangan dan kepasrahan. Diajak nyanyi-nyanyi, pokoknya yang seneng. Terus disuruh kalau nanti ada tetesan dari gua itu silakan mau ngopo. Menengahkan sini Pak. Bahasa apa? Indonesianya Pak? Mangapo. Pesat. Tapi itu tidak. Tapi mereka melatih meditasi. Meditasi itu apa Pak? Masya Allah ya, zikir Bapak, tahajud Bapak itu loh. Itu yang buat keajaiban. Keajaiban itu Pak. Keajaiban. Nah, lalu diskusi di Thailand, pelatih ini dimasukkan penjara enggak karena ceroboh membawa remaja. Mereka menyatakan Thailand tidak punya budaya menyalahkan orang yang punya niat baik. Selesai. Keajaiban. Jadi there are two ways to live. Ada cara yang untuk menikmati hidup itu, live as though nothing is miracle. Hiduplah bahwa seolah-olah tidak ada keajaiban. Tapi juga hiduplah bahwa selalu ada
keajaiban itu jadi keseimbangan. Bapak mungkin enggak, ini ada santri saya ya, namanya itu tanda petik ya, katakan Sukijan. Sukijan, enggak, ini enggak saya sebutkan. Sukijan, yang satu ini kedua-duanya itu ngelamar pegawai negeri dulu Pak, dulu zaman masih kotor dulu. Sekarang ya masih tapi tidak terlalu. Yang Sukijan satu ini Pak ya, ini mengeluarkan uang ratusan juta untuk supaya bisa masuk ya Pak ya. Tidak tahu Allah bisa ngasih. Yang Sukijan 2 ini dia tidak punya apa-apa Pak, dia hanya guru ngaji saja. Guru ngaji aja ya, coba-coba lah wis gitu. SK keluar Pak, Sukijan sing guru ngaji sing keterima itu loh Pak. Yang keterima itu yang Sukijan guru ngaji, sing gak bondo apa-apa, bondo abab dok. Loh, ya apa tuh Pak gini? Apa ndak keajaiban? Jadi yang bagian ketik itu apa? Administrasi. Kan ditelepon. Sukijan lebokno. Beres, siap. Sukijan sing iki ditulis. Sekarang di perguruan tinggi. Dia tidak bisa bahasa Inggris, ya. Profesornya tanya, apakah bahasa Indonesianya gini, apakah orang yang seperti ini bisa layak menjadi guru? Gitu. Semuanya jawab. Yang bahasa Inggris itu kan tes bahasa Inggris tebel. Gitu. Tanya, kemudian kamu, ya Pak, tidak bisa Pak. Lolos kamu, keluar. Padahal ngomong tidak bisa itu maksudnya aku gak bisa bahasa Inggris. Tapi ditafsiri profesor, bagus kamu, tegas. Selalu ada keajaiban. Sudahlah Pak, jenengan itu sebagai orang bertuhan itu percayalah keajaiban, tetapi percaya juga tentang rumus-rumus kedokteran, percaya juga rumus-rumus ekonomi, rumus-rumus ini, percaya tapi juga selipi percaya keajaiban. Ini sudah syuruk ini. Boleh. Tanya takmirnya dulu. Masih ada 5 menit. Kita sekarang sudah tahu bahwa ada keajaiban di luar nanti, dan kemudian kita tahu tadi kita percaya ada keajaiban. Tapi Ustaz tadi kurang menjelaskan lebih detail bagaimana kita cara mendapatkan keajaiban di luar yang tadi Nabi. Bagaimana? Ada sejumlah lebih detail. Wah, kita masuk mana ini? Saya jawab saja, kalau Bapak sebagai orang beragama, ya. Bapak ingin dapat banyak kupu, apa yang Bapak lakukan? Bapak ingin dapat kupu setiap pagi, apa yang Bapak lakukan? Keluar kemana? Ke taman. Taman, terus? Bawa jaring. Bawa jaring, terus mencolot. Tidak perlu Pak. Bapak bikin taman bunga yang indah. Nanti kupu tidak usah dikejar, datang sendiri ke taman Bapak. Tugas Bapak adalah sekarang bikinlah, tunjukkan bahwa panjenengan adalah taman-taman yang indah, sehingga nanti kupu tidak perlu dicari sampai bojo sampean geleki nanti bojoku mau enggak, datang sendiri. Itu namanya karamah. Kalau orang itu sudah dekat dengan Allah, insya Allah itu nanti selalu ada kupu-kupu Allah datang. Si gue paham sampean? Gak paham wis mari. Sedikit Ustaz. Keajaiban itu bisa diminta apa enggak Ustaz? Keajaiban. Ya bisa, tapi tidak perlu minta. Ya Allah, berikan aku kupu. Tidak perlu. Wis saiki dadi wong apik sing ikhlas. Masya Allah, the power of ikhlas itu luar biasa. Ikhlas sing apik nang wong, banyak sedekah. Wis ngono ae. Lah apa njaluk? Ya Allah berikan kupu. Gaya taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.